Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Teman-teman ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruknya. Thank you ya teman-teman yang sudah mengklik video ini, selamat menonton. Selamat menyimak ya. Dan hari ini tema readingannya adalah seseorang ini dengan kamu sedang tidak komunikasi ya. Kamu sudah ngeblokir dia. Apa yang sedang terjadi pada diri dia? Apakah dia kecarian sama kamu? Ataukah kenapa? Kita lihat ya guys ya. Oke, semuanya yuk tarik nafas ya. Aku tarik energi kalian semuanya. Minta izin anjay. Biasanya juga kagak ya. Oke, kita lihat seperti apa sih orang yang kamu udah blokir ini, reaksi dia. Apakah dia anteng-anteng aja? Yuk kita lihat ya guys ya. Ya bener banget guys. Nih button up the decknya ya. Kepikiran sih sama kamu. Sebenarnya orang ini walaupun kamu blokir ya, dia mikirnya ya namanya orang masih sayang ya guys ya. Ada rasa cinta sama kamu, jadi dia nggak marah, cuman pusing nih lihat. Pusing, mungkin kamu sering ngambek atau kalian ini nggak sepemikiran ya. Oke, reaksi dia sekarang gimana? Di sini dia ya bahagia aja orang ini ya yang kamu blokir. Jadi dia menyibukkan dirinya dengan kegiatan dia yang seperti biasa dia lakukan. Yang aku lihat ya, di sini ya dia berupaya untuk tidak terfokus ke masalah yang sedang dialami oleh dia dengan kamu saat ini. Ya, kalau di sini dia asik-asik aja ya dengan apa yang kamu perbuat. Dan di sini dia mencoba untuk tidak terfokus ke kamu ya, guys ya. Dia menghadap ke arah belakang, membelakangi kamu ya, artinya dia cari kesibukan yang benar-benar bisa memalingkan gitu ya ingatan dia terhadap apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Jadi kayak mungkin dia juga bisa marah guys, cuman di sini ya udah pura-pura nggak tahu gitu ya, pura-pura ya nggak ngaruh lah gitu, kamu mau marah, kamu sampai blokir dia, yang jelas dia nggak mau ribet dengan apa yang sedang kamu lakukan terhadap dia. Tapi tahu nggak ya, itu nggak bertahan lama 10 jam mungkin, atau mungkin itu akan terjadi selama 10 hari dia akan seperti itu. Dan nanti pada akhirnya apa yang terjadi guys? Queen of Cups, kepikiran. Ya, di relung hatinya ini akan merindukan kamu, kepikiran kamu, ngerindukan kamu ya, dan berharap ada koneksi lah, kamu bisa membuka blokiran kamu gitu ya. Dia mencoba untuk meritualkan mungkin ya guys ya, dia punya pemahaman mungkin tentang loa atau sebagainya yang bisa membuat batinmu terpanggil untuk bisa membuka gitu ya kontak yang sudah kamu blokir. Ataupun juga kalau kamu lagi marah tidak balas chat dia mungkin selama 10 hari gitu kan, ya dia nanti akan mencoba terus gitu di dalam batinnya supaya kamu ini tergerak hatinya untuk mereda amarahnya. Jangan sampai jadi dendam, jangan sampai jadi hubungan kalian ini akhirnya bermasalah gitu ya. Jadi emang dia yang salah ya guys, kalau gue lihat dari kartunya. Kenapa dia nyuekin kamu dari awal aja? Dia ngerasa pura-pura, dia nggak memperdulikan bagaimana kamu memperlakukan dia, seakan-akan dia bisa bahagia tanpa kamu, seakan-akan dia mencari orang lain pun bisa ya gitu, maksudnya bikin dia bahagia, kenapa dia harus ke kamu terus. Pikiran dia kan seperti itu, tapi kan berjalannya waktu karena dia masih sayang juga sama kamu, emang dia juga masih jelas-jelas gitu punya perasaan sama kamu ya, kepikiran gitu dengan apa yang kamu perbuat itu ya. Mungkin kalau untuk beberapa orang yang punya karakter feminim ya mungkin sambil menangis juga, dan tiba-tiba aja mungkin jadi keras hatinya ya. Ada ingin membalas, ada ingin memperlakukan kamu mungkin lebih dari kamu memperlakukan dia. Jadi kayak
balas-balesan gitu ya. Tapi di sini yang aku lihat Queen of Cups guys ya, dia lagi mikirin kamu juga, kerasa ya kangen sama kamu, dan ya udah pasti ya dia pengen menghubungi kamu. Tapi dia inget gitu gimana kamu udah bikin dia mungkin tidak bisa menghubungi kamu. Jadi ya teman-teman ya, jadi dia membanggakan diri, ngurus dirinya supaya dia ini tetap ceria, tetap sehat. Pokoknya sebisa mungkin the word ya, dia dapetin dunianya supaya dia ini happy lah. Artinya gini, nggak ada kamu juga dia bisa happy kok gitu, dia bisa senang, dia bisa bahagia, dia bisa melakukan apa aja mungkin tanpa harus ada konflik gitu ya sama kamu. Mungkin yang biasanya dicari-cari terus kabar beritanya, disalah-salahin terus, dan sekarang dia ini waktunya buat dia ngerelekin diri dia dan untuk membangkitkan semangat dia ya ke hal yang lebih produktif lainnya. Jadi ya seneng, tapi emang ada satu momen gimana ya, kamu bisa ketarik, bisa bikin dia sedih. Artinya mungkin juga di malam hari atau mungkin dalam dalam kamu memblokir dia ini pas harinya dia ulang tahun, pas harinya kalian dulu pertama kali jadian, pertama kali ketemuan, atau pas banget kalian mau janjian ketemuan, jadinya seperti ini, jadi rusak, jadi terbengkalai karena sikap yang kamu lakukan ya keinget dianya. Jadi ngerasa sakit lah, ngerasa kepikiran terus ya. Dan di sini mungkin dia juga bukan tipe orang yang apa ya, termasuk yang sedihan, karena aku lihat di sini ini energi dari Pisces ya, ada Cancer, ada Sagittarius, Scorpio, dan Aquarius. Emang sebetulnya orang ini udah bucin sama kamu, bucin banget sama kamu, tapi punya ego ya, punya ego yang keras banget, ego yang tinggi. Dia kan ngerasa dirinya ini ya lebih jauh di atas kamu, lebih baik dari kamu gitu. Jadi dia ngerasa nggak perlulah dia harus ngemis-ngemis sama kamu, berbaikan sama kamu. Tapi dia emang punya ego yang gede, bukan berarti dia ingin melawan kamu, cuman dia pengen lihat, mungkin mempraktekkan gitu ya guys ya, apa yang sudah dia dapatkan dari media yang sudah mungkin dia dengar, dari yang sudah dia lihat. Jadi ingin ingin tahu seperti apa nih dia mempraktekkan ilmu yang sudah dia ketahui, dan ternyata kenyataannya memang beberapa persen ya, bisa jadi ya 45% dia berasa bahagia gitu tanpa ada kehadiran kamu, nggak diruwetin, nggak dipusingin, nggak ngerasa ada beban, ya dia happy-happy aja. Tapi 60%-nya lagi ya dia mau ngedeketin kamu lagi. Jadi aku ngelihatnya emang dia punya ini ya guys ya, punya tingkat asmara yang besar. Jadi bukan di kamunya doang ya, tapi aku ngeliat di sisinya dia ya, ini pandangan dari alam bawah sadarnya dia ya guys ya. Dia ini emang suka banget sama kamu. Jadi emang orangnya tertarik, cuman kamu sedang berdealing dengan sosok orang yang punya egonya parah ya. Jadi kamu tuh harus mendewakan dia gitu, ngerti? Ini si Cancer sama Pisces ya guys. Lu kalau mau pacaran sama mereka atau lu punya pasangan dalam pernikahan orang seperti itu ya, harus ikutin omongan dia, harus denger omongan dia. Jadi kalau ngambek nggak boleh terlalu parah, soalnya dia bisa kayak saingan gitu ya. Mau berapa lama kamu bisa bertahan ya. Sebenarnya dia orangnya sedihan gitu. Perasa dia itu orangnya baperan, overthinking guys. Gila, overthinkingnya tinggi banget. Kepikiran loh sama kamu. Karena susah payah juga di sini Knight of Cups dia ngedapetin kamu gitu ya. Dan kamu memang orang yang dia incer udah lama gitu ya. Pada saat kalian ngejalani hubungan ya ternyata seperti ini, dan dia juga nggak mudah gitu ngelepasin kamu, nggak mudah ngelupain kamu tuh ya guys ya. Kalaupun kamu diem lama sampai ngeblokir ya, dia di sini mantau kamu, tapi dalam perasaannya sebetulnya dia pengen bergegas, bersegera berkomunikasi gitu ya, buat dia ngedeketin kamu duluan. Itu udah ada di dalam batinnya, itu dia nggak boleh sampai lama-lama gitu membiarkan kamu seperti itu. Orang ini punya banyak ide, punya banyak kreativitas gitu ya, dia punya banyak apa yang dia bisa lah gitu untuk bisa meluluhkan hati kamu. Emang sekali lagi guys ya,
energi si egonya ini kenceng. Cintanya ya gede guys. Kalau lu mau tahu, jadi kayak seimbang aja antara si egonya sama cintanya tuh seimbang. Jadi pada saat kayak gini kan dia nggak mau diperlakukan kayak hina banget gitu sampai diblokir. Kan kesel guys. Siapa sih orang yang nggak kesel kalau diblokir tiba-tiba gitu loh. Kalau kamu marah ya udah marah aja, nggak usah matiin, nggak usah matiin data, nggak usah ngeblokir. Dia bete banget gitu, makanya di sini dia kayak pura-pura, padahal dia kayak gedek gitu kan mau ngomong sesuatu sama kamu, cuman kan dia sayang, takut dia marah karena diemnya dia, terus kalemnya sikap dia bukan berarti dia ini ngalah sama kamu ya, tapi emang sayang gitu loh. Jadi dia nggak mau sampai amarahnya ini melukai batin kamu, ngelukain eh, jiwa kamu, pemikiran kamu, sehingga nanti kamu jadi rusak perjalanan hidupnya. Karena orang ini bisa membuat kamu itu mungkin nggak berdaya dibuatnya gitu ya, dengan ucapan dia. Lagian juga dia masih sayang sama kamu di sini ya. Knight of Cups, jadi nggak bakalan tega sih dia ngomong yang macem-macem. Paling ya dia diem aja, dia pura-pura juga menerima keputusan kamu ya, kan kamu yang mau begitu ya. Tapi so guys ya, orang yang saat ini kamu blokir nih, orang lagi mikirin kamu nih, nanti ya guys ya, dia bakal cari cara bikin kamu nanti bisa kembali lagi berkomunikasi dengan dia ya. Masih ada Knight of Cups, beruntung banget dapet ini. Artinya memang orang ini tuh masih mikirin kamu, dan memang nggak ada niat buat dia juga berpisah dari kamu. Jadi dia membiarkan kamu seperti itu supaya kamu puas gitu ya dengan apa yang kamu mau. Ya dia ngerasa kalau kamu juga akan kembali dengan perasaan yang lebih baik lagi nanti ya, bisa membuka blokirannya dan kembali ke dia. Dia nunggu kamu dan dia nggak kemana-mana, dia masih dengan perasaan yang sama ya. Dia ingin kamu bisa berpikir positif, dan nanti kalau udah enakan nanti kamu hubungin dia, atau mungkin kamu buka aja blokirannya, nanti dia akan mencoba hubungi kamu. Karena di sini dia juga mencoba-coba, selalu ngeliat gitu, walaupun dia sebetulnya punya banyak cara untuk bisa ngedeketin kamu, tapi dia memilih untuk menunggu kamu duduk manis sambil membawa seikat bunga, supaya nanti pada saat kamu komunikasi atau dia lihat kamu sudah buka blokirannya, dia akan bermanis-manis ya, merayu kamu gitu ya, merajuk lah ya. Orangnya sebetulnya romantis gini, orang romantis banget, dan kamu juga terpedaya dengan sikapnya, dengan kekalemannya, dengan cueknya ya. Namanya orang kasmaran gitu, kamu juga mungkin sudah menjalin hubungan sama dia udah cukup lama, tapi tetap aja kan nggak bisa mengenal bagaimana kebiasaan dan karakternya kamu, sehingga dia juga ke kamu nggak bisa paham-paham terus. Akhirnya sering sekali berdebat antara kamu sama dia. Cuma di sini sekarang dia nggak milih debat, lebih kayak ngediemin kamu, yang bikin kamu mungkin ada perasaan jengkel hati kali ya, makanya kamu langsung blokir dia karena mungkin dia lama, lelet atau apa ya. Itu sih bisa terlihat karena di kartunya dianya kayak kalem gitu loh guys, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngerespon mungkin chat kamu, nggak ngerespon telepon kamu, jadi kamu ngambek, jadi kamu marah. Sekarang dia yang pusing ya, karena dia kangen guys. Ada Five of Swords, kangen banget dia sama kamu. Oke, mungkin biasanya kalian komunikasi ini tentang hal-hal yang romantis. Jadi aku punya feeling ya, kalau kalian ini kalau lagi ngobrol tuh menjorok ke hal-hal yang mungkin membuat hubungan ini semakin susah lepas ya, karena apa ya, terlalu erat hubungannya. Jadi bisa dibilang romantis banget gitu ya. Walaupun kalian cuman melalui by phone gitu ataupun chat, tapi hubungan kalian tuh mesra banget ya. Jadi gampang sekali ngambeknya, gampang sekali marahannya gitu. Ya ini karena mungkin kamu juga tidak bisa menunggu lama pembalasan mungkin pesan yang kamu kirimkan, atau paling nggak suka dilama-lamain. Kalau kamu mungkin ngehubungin dia, ini bikin kamu juga sering ruwet pikirannya, bikin nggak enak hati ya, sehingga kamu selalu mengambil jalan yang salah gitu ya. Dan aku lihat juga dia lagi puyeng sekarang, gergetan gitu loh ya. Ya emang mungkin bukan sekali dua kali dialamin gitu ya hubungan
hubungan yang kayak begini atau komunikasi yang kayak begini, cuman di sini kayak tetep aja ya dia nggak bisa ngatasin kamu, nggak bisa guys ya. So hari ini dia lagi mikirin kamu, lagi mikirin gimana caranya bisa berkomunikasi dengan kamu ya. So dia lagi mumet juga loh, nggak ada. Tadinya mungkin dikira dia enak ya dengan pengetahuan dia yang dia dapat dari media sosial atau dari temannya, dari pengalaman orang lain gitu ya, dipraktekkan sama dia mungkin sehari 2 hari menyenangkan ya, 10 hari menyenangkan, ternyata udah sampai 21 hari. Jadi dia tambah aja tuh lepas ya, nggak ngerasa punya kamu, nggak ngerasa memiliki kamu, tapi tetap aja guys, kalau dia lagi butuh apa-apa ya mungkin kebiasaan kalian bersama itu membuat dia jadi seperti kayak membutuhkan gitu ya, jadi ya pasti dia balik lagi jadi kebutuhan gitu ya. Mungkin dia terbiasa sharing, terbiasa ya bermanja-manja sama kamu, dan mungkin juga terbiasa diperlakukan baik sama kamu, diperlakukan ramah sama kamu. Ya dia ini yang bikin dia nggak bisa lepas dari kamu. Kepikiran sih dia di sini guys ya. Orang apa ya, kalau aku lihat ini kamu marah ya dia senyum-senyum sih sebenarnya ya. Dia agak gergetan mungkin ya dengan sikapnya kamu. Jadi ya kadang dia ngerasa ingin membalas, tapi karena besar cinta yang dia miliki ya sekarang dia kepikiran buat ngedatengin kamu. Tapi dia mau lihat dulu nih ya, di kamunya mau buka atau memang enggak. Cuman kalau ini terbalik, ini di dia, kamu nggak usah ngeblokir. Kalau dia ngeblokir kamu, udah biarin aja, ntar pasti dibuka sama dia. Orang ini sayang sama kamu guys ya, sayang banget. Cuman emang egonya tinggi juga. Ini kalau kebalikannya ya, kamu punya perasaan kebalikannya, ini pembacaan ya kayak gitu sifat dia, gaya gampang marah, cemburuan gitu ya, curigaan. Nah itu kayak gitu ya. Tetapi perasaan dia itu emang nggak bisa jauh sebetulnya dari kamu, karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah kalian lakukan bersama ya. Jadi kayak kebutuhan gitu loh. Kalau jauh dari kamu terlalu lama ya dia nggak mampu juga. Kalau mungkin 10 hari, sebulan ya mungkin masih bisa gitu. Tapi udah lebih dari itu dia nggak kuat guys ya. Karena walau bagaimanapun hubungan ini bukan hubungan yang biasa, bukan hubungan main-main. Karena emang dia juga ada keseriusan sama kamu ya. Jadi kalian di sini dulunya juga udah saling support, saling apa ya, kayak ngalah juga. Jadi emang udah lama, udah kenal banget karakter dia, kamunya, dan dia mungkin yang masih belum bisa mengenali kamu ya sampai dengan detik ini. Itu yang bikin kamu sama dia masih sering ada perselisihan. Jadi kalau ngambek ya tinggal blokir gitu ya. Kalau dia nggak marah ya dia nggak bales, dia baca tapi nggak bales atau dia diemin lama, kan bikin jengkel ya kan. Nah itu yang bikin kalian ini jadi sering ada berselisih ya seperti ini. Kalau kalian suami istri gitu ya, kayak seperti ini ya juga males kan, pada saat diajak ngobrol dia nggak respon gitu ya, pada saat dia ngomong lagi dibales sama kamu nggak respon. Ya apa akhirnya, apa kalian diem-dieman ya, padahal dalam perjalanannya sering bersama melakukan seaktivitas apapun gitu ya. Pada saat diem-dieman gini ya nggak akan sampai lama kok guys, pasti baikan lagi. Karena emang nggak biasa gitu ya, nggak bisa gitu ya terlalu lama marah gitu sama kamu dan terlalu menjauh dari kamu. Karena nggak semua orang bisa cocok sama dia, dan dia mungkin juga bukan kali pertamanya ya pernah punya siapa pasangan. Jadi dia mungkin juga paham istimewanya kamu sampai di mana, dan sampai dengan detik ini dia masih sama dengan kamu. Berarti kamu punya keistimewaan yang lebih dari siapapun yang pernah bersama dengan dia guys, orang yang kamu blokir ya. Wah nungguin kamu, kepikiran, aduh capek katanya ya, capek banget gitu. Pacaran atau suami istri nih kadang lucu ya guys ya, nanti disangkanya ada orang lain lah gitu kan, udah berkurang lah rasa cintanya. Ya emang sebetulnya ya dipengaruhi oleh keadaan diri. Apa yang kalian makan itu mempengaruhi juga sih energi ya, mempengaruhi cinta itu juga dari tontonan, hati-hati.
Iya, kadang-kadang naiknya pemikiran itu tentang cinta, tentang hal apapun ya dalam sebuah hubungan asmara itu karena tontonan, karena apa yang didengar ya. Tapi kembalinya membaik tuh karena pengalaman. Ya biasanya ya karena yang dia rasa kamu ini jauh lebih baik dari siapapun orang yang udah dia temui, ya dia akan sangat kuat mengikat kamu. Dia nggak akan bisa melepaskan kamu begitu aja ya. Orang bucin dia guys, tuh ada Ten of Cups, Queen of Cups, The World, Knight of Cups, dan Five of Swords. Orang bawel, cerewet, curigaan, cemburuan, tapi romantis banget. Tapi orangnya emang sering ngediemin, nggak bisa diajakin ngobrol. Emang orangnya ruwetan, jadi dia suka asik dengan sendirinya, dengan masalah dia. Mungkin dia orangnya gini guys ya, banyak mikirin diri sendiri gitu ya. Banyak mikir diri sendiri, jadi pada saat diajakin ngobrol sama kamu nggak nyambung gitu. Tapi sebetulnya orang ini emang sayang gitu. Emang ada karakternya, bukan karakter ya, kayak mungkin kamu nggak tahu aja dia lagi mikirin masalah apa gitu, terus kamu ngomong bikin dia jadi nggak mood, jadi diemin kamu, jadi kamu salah paham, kadang kayak gitu ya. Itu loh dari kartunya, lihat aja deh ya, kelima kartunya seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Aish. Sedih dia guys ya, sedih tuh, gengsinya mulai muncul. Ini aku mau ketawa terus ya guys, maaf banget, jangan marah loh ya. Oke, kita lihat lagi ada The Justice, Five of Cups, Nine of Pentacle, Two of Pentacle, and Nine of Wands ya. Jadi nanti guys, setelah kayak begitu, nanti di sini dia memang agak lama gitu ya buat ngehubungin kamu, tapi cepat atau lambat dia akan duluan komunikasi ke kamu. Asal mungkin kamu kalau punya dua nomor ya salah satu aja yang diblok gitu ya. Kalau kamu ngeblok semuanya, di sini juga dia pasti akan menggunakan cara lain. Jadi dia nggak akan diem aja terus nungguin kamu bener-bener dibuka, karena orangnya sayang, udah pasti dia akan menggunakan berbagai cara untuk bisa komunikasi dengan kamu. Di sini dia memaafkan kamu ya guys ya. No ya, dia kan bawa timbangan. Ini juga pemikirannya dia. Jadi kamu tuh selama sama dia ini udah cukup baik ya. Kamu tuh nggak pernah, oke, mungkin banyak ngambek, banyak cemburu, banyak curiga, dan dia juga seperti itu ke kamu. Jadi ngerasa balance lah gitu. Apa yang dia lakukan juga nggak jauh-jauh beda kayak kamu ngelakuin ke dia. Jadi di sini kenapa dia sering sekali maafin kamu atau nggak pernah marah lama sama kamu atau nggak sampai ninggalin kamu? Ya karena dia ngerasa bahwa dia juga sama kamu tuh sama. Jadi masalah yang sering terjadi itu ya karena sikap kalian juga, dan dia ngerasa dia juga kayak gitu. Ya makanya kalau pas kamu digituin ya nggak terima. Dia juga posisinya ngerasain apa yang kamu rasain, berarti kan salah dia ya. Harusnya dia nggak begitu, orang dia aja nggak mau kan diperlakukan kayak gitu. Jadi dia mikir guys ya, selama dia mikir itu dia ngedapetin bahwa kamu ini selama ini nggak ada buruknya buat dia gitu loh ya, nggak ada satu yang fatal gitu perbuatan buruk kamu yang membuat dia mungkin sakit hati, terluka gitu. Jadi selama itu nggak mempengaruhi apa ya, selama ini mungkin kamu nggak terlalu, bukan nggak terlalu, jadi kamu nggak menyakiti dia gitu loh, nggak melukai jiwanya, nggak menyindir jiwanya, ataupun juga intinya kamu masih menghormati, menghargai dia. Selama kamu marah, kamu masih bisa memposisikan dia dengan hormat gitu ya. Terus nggak sembarangan ngecap dia. Jadi dia di sini juga balik lagi ke kamu gitu ya. Orang ini bakal balik lagi ke kamu, dan dia udah mikirin, sekarang aja dia lagi banyak pikiran ya karena dia stres juga guys ngalamin sikap kayak gini terus gitu ya di hubungan ini. Tapi ya mau gimana lagi ya, yang namanya pasangan pasti walaupun udah bersatu dalam pernikahan ya pasti ada aja ribut, apalagi yang masih pacaran gitu. Dan ini aku lihat dia juga bukan orang sembarangan ya, bukan orang yang
gampangan gitu memutus, berpisah. Jadi dia sering mikir, oh saya juga kayak gitu, udah deh gitu ya, kembali aja ngalah gitu ya guys. Nah di sini nanti nih mungkin ada perasaan sedih guys ya, entah nanti kalau udah kesambung mungkin ada apa ya, ada mungkin ucapan atau tindakan yang kamu lakukan akan membuat dia sedih. Jangan ya guys ya, sebisa mungkin ya di inilah, ditahan mau ngomong-ngomong kasarnya ya. Tetap aja kalau ngomong mau komplain, ada kata-kata yang jeleknya, tapi sisipin hal-hal yang kata-kata yang manisnya supaya dia nggak terlalu sakit hati gitu, walaupun itu adalah kebenarannya benar dan nyata dan kamu pengen banget komplain dia boleh, tapi jangan sampai menyakiti jiwanya, nanti orang ini juga susah bangkitnya ya, susah bangkitnya, dia nggak tahu harus kemana guys, dia nggak mau kehilangan kamu di sini, dia takut ya guys kalau kalau kamu nanti menjauh dari dia karena udah nyaman banget sama kamu, dan dia di sini emang bisa dibilang orangnya gengsian untuk minta maaf sebenarnya gitu ya. Dia sangat anti duluan gitu, cuman karena dia berjiwa bertanggung jawab, karena ya dia yang udah melakukan itu, ya dia akan duluan buat minta maaf sama kamu. Cuman mungkin bukan dengan kata-kata maaf, ada beberapa mungkin yang mengatakan maaf, tapi ada beberapa juga yang mungkin tahu-tahu datang transfer uang ke kamu gitu dalam jumlah besar gitu ya. Jadi nominalnya duluan udah nyampe ke kamu, baru nanti dia cari nomor baru atau mungkin informasi melalui media sosial apa gitu yang kamu punya, diinformasiin untuk membuka komunikasi atau membuka ya obrolan lah gitu. Jadi biar nggak terlalu dianya gengsi, biar nutupin gengsinya ya untuk ngobrol sama kamu, atau dia mungkin bikin puisi atau sesuatu yang membuat kamu kelepek-kelepek dan ngerasa sangat istimewa karena kata-katanya, dan itu nanti mungkin bisa membuat dia nggak terlalu gengsi ya, walaupun dia harus sedikit berbohong tapi membuat kamu senang, rasanya buat dia itu nggak berpengaruh ya, supaya kamu seneng aja lah gitu. Jadi dia juga lagi mikir karena sebetulnya dia ogah banget duluan guys, nih Five of Cups. Sebenarnya dia kesel sama kamu juga, kecewa sama kamu juga, gampang banget mungkin marah atau gampang ngambek ya, mau gimana lagi ya. Dia juga berat sebetulnya, tapi nanti dia bakal ngehubungin kamu ya. Dia akan ngomong atau memberi sesuatu hadiah ya supaya kamu ini senang lah sama dia. Pada intinya dia memang sulit banget buat berkata-kata yang tidak baik kepada kamu. Dia tuh of Pentacle ya. Ya dia memandang kamu ini ya sama seperti dia. Jadi dia nggak akan bicara yang sembarangan karena dia juga melihat seandainya kalau di posisinya dibalik ya dia juga nggak mau diperlakukan hal itu. Jadi memang kamu ini masih dijaga di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia nggak terlalu mikir yang bukan-bukan tentang kamu, dan dia juga nggak sampai hati mengeluarkan kata-kata yang akan membuat kamu terluka. So guys, dia sekarang lagi mikir gimana caranya bisa komunikasi sama kamu. Dia mungkin juga cari cara supaya dia nggak terlalu malu gitu ya, duluan komunikasi. Mungkin dia mau bawa sesuatu yang membuat hati kamu mencair jadi baik, jadi gembira kepada dia ya. Dia pengen memberikan ya sedikit ya bingkisan gitu. Dan Two of Pentacle ya, dia lagi mempertimbangkan nih yang mana nih yang bisa membuat kamu ini cepat pulih marahnya gitu, walaupun sebetulnya dia di sini kayak yuk bergerak duluan tuh kayak susah banget buat dia ya, kayak harus bertarung gitu loh, kayak ngeluarin tenaga guys, cuman komunikasi aja atau enggak dia cari cara dengan media sosial, kayak kalau memang kamu kontaknya semua di blok media sosial, kalau mungkin ada salah satu yang belum di blok kode-kodean. Tapi kalau memang kalau dianya nggak hafal siapa kamu, dia nggak tahu aplikasi apa aja, berarti kan dia cuman main-main. Tapi yang aku lihat di sini dia nggak begitu, dia tahu pasti tersambung lagi komunikasi dengan kamu, cuman di sini emang dia berat banget guys ya, berat banget melangkah ya karena gengsinya besar, dan juga dia emang ngarepin kamu yang duluan ya. Dia pengen kamu menyadari bahwa kamu tanpa dia kamu nggak akan hidup bahagia, kamu tanpa dia kamu nggak akan senang. Jadi
kepingin banget gitu ya, dia mungkin di pikirannya seperti itu. Ya walau bagaimanapun ya dia akan bertanggung jawab lebih duluan. Kalau ini laki-lakinya lebih bagus ya guys, dia akan bertanggung jawab lebih dulu untuk duluan komunikasi sama kamu. Tapi kalau untuk yang perempuan mungkin lebih kayak gengsi juga ya guys, yang pasti nunggu nunggu ya. So nggak akan ada masalah dengan kamu membiarkan saja, yang penting kamu tidak memblokir, biarkan saja seseorang pria ini berusaha kepada kamu mendekat. Tapi kalau untuk kamu yang nonton ini adalah laki-laki, ayo buruan cari cara lah ya. Tapi kalau kamu udah nggak mau, padahal kamu masih sayang ya, oke, tunda dulu sampai benar-benar energinya cukup buat kamu menghubungi dia. Ya, kalau ada beberapa teman-teman yang udah nggak punya selera, so ini bukan buat kamu berarti, karena di kartu tebaran yang aku tampilkan di meja ini ya, bahwa sosok ini masih sangat besar banget rasa sayangnya kepada kamu. Dia nganggap kamu itu ya seperti dia, jadi ngerasa butuh sama kamu ya. Dia nggak mau menyia-nyiakan kamu ya, karena perjalanan hubungan kamu sama dia ini bukan buat main-main, atau mungkin bukan sebentar ya, udah lama, dan dia juga kayak berat buat ngelupain kamu ataupun memutuskan hubungan sama kamu ya. Lihat ya energinya, jadi turun naik. Jadi memang biasa dalam sebuah hubungan, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pacaran tuh biasa. Yang jelas jangan sampai ada perpisahan tuh. Dia ngejaga banget kamu supaya kamu tuh nggak sampai melakukan sesuatu hal yang ya bisa membuat hubungan ini selesai, dan dia ngerasa kamu nggak akan putus atau nggak akan ninggalin dia ya. Di sini cuman hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk bersabar untuk bisa menghubungi kamu. Oke, dia lagi mikir aja, lagi mikir cara yang tepat untuk menghubungi kamu seperti apa ya. Dan hubungan kalian ini nggak akan kenapa-napa guys, kamu sama dia bertahan. Memang sih mungkin kalau habis ada konflik gini, biasanya ada salah satu yang sedikit lebih murung ya, mungkin karena gengsi juga gitu. Tapi nanti kedepannya akan seperti apa, yuk kita lihat lagi ya. Oh guys, ya kan, orang nafsunya masih gede banget sama kamu nih. Nah, orangnya juga workaholic ya, sangat pekerja keras orangnya, hobi kerja atau mungkin tekun kerjanya ya guys ya. Oke, kedepannya akan seperti apa nih ya. Kamu sama dia memang akan kayak gitu terus sifatnya, kalau nggak di kamu ya di dia nih, act of sword kayak gitu aja. Tapi diantara kalian ini nggak akan ada yang saling meninggalkan, cuman memang iya kayak gitu terus. Jadi mungkin ini yang membuat energinya kalian ini bisa dibilang susah dipisahkan ya. Hal-hal yang kayak gini sering dialamin, justru malah membuat kalian ini nanti baikan, terus nanti jadi romantis hubungannya ya. Ke depan nanti akan sulit sih, dan mungkin tahun-tahun ini aja ada mungkin salah satu di antara kalian yang kayak udah males banget gitu ya, karena ngambeknya, karena susahnya mungkin diajak komunikasi. Jadi bikin energinya turun, energi nafsunya atau cinta kamu ya, pengen udahan aja atau gimana gitu. Itu ada muncul, cuman kamu juga susah buat ngelepasin dia. Sama di dianya juga gitu, ini energi dia ya guys ya. Dianya susah ngelepasin kamu, dia udah bahagia banget sama kamu di sini ya. Dia merasa hidupnya stabil sama kamu, dan banyak hal yang menyenangkan. Emang sih ya, ngehadapin kamu itu ya sering banget bermasalah karena komunikasi gitu. Tapi sejauh ini aku ngerasa si dia ini ke kamu ini bahagia. Kamu orang yang tepat banget gitu, yang jadi pilihannya dia ya. Enak diajak bercanda, enak diajak mesra-mesra gitu ya. Bisa diajak apapun lah. Intinya memang tipe idamannya dia banget kamu itu. Jadi membuat dia ini emang stabil gitu. Jadi kalau dia kerja aja, kalau nggak ada masalah sama kamu beres gitu. Nggak ada masalah apa-apa di dianya, enak gitu ya.
jadi nyaman, walaupun mungkin kalian misalkan nih berjauhan, jadi dia nyaman, nggak ngerasa ada hal-hal yang membuat dia ruwet gitu. Tapi kalau lagi ada masalah, tapi kalian ini nggak putus, di ini aja, diblokir aja, wah dia mumet guys, nggak bakal bisa dengan tenang dia bekerja ya, bakal banyak yang jelek-jelek itu amburadul gitu keluar ya, pekerjaan yang tadinya lancar rapi jadi amburadul ya, jadi banyak yang keluar yang jelek-jeleknya, dan dia merasakan itu beberapa waktu yang lalu pernah terjadi juga sama kamu, dan sekarang-sekarang ini ya dia ngerasa kalau kamu sampai ngeblokir dia semua, udah dia kayak orang, mungkin kayak orang sakit ya guys ya, nggak ada tenaga, nggak ada energi, kesel mungkin itu muncul, tapi pelampiasannya akan banyak dia apa ya, dia keluarkan kepada orang-orang sekitar yang dekat sama dia ya guys. Tapi aku lihat di sini 4 of Wands artinya akan ada buka blokiran ya, so nanti dia seneng banget bisa ngehubungin kamu, tapi ya antara kamu sama dia memang polos ya. Aku nggak ngerti apa karena kamu emang butuh dia, sayang dia, jadi kamu juga gampang maafin. Dia di sini juga gitu soalnya, gampang banget maafin kamu. Tahu-tahu mesra lagi, tahu-tahu panas lagi, tahu-tahu hot lagi ya, mesra lagi, romantis lagi, dan susah buat kalian ini ya apa ya, menjauh, apalagi sampai berpisah atau bercerai ya. 4 of Wands emang serius gitu, hubungannya ini serius banget, nggak apa ya, bukan jelalatan kiri kanan, nggak, dia pusingnya justru udah punya kamu aja kayak pusing banget, masalah mulu, kamu juga mungkin gitu ya, meskipun bermasalah gitu tapi nggak ada satupun dari kalian yang kepengen hubungan ini selesai, berpisah atau bercerai ya, dan memang dua-duanya gengsi. Perasa loh dua-duanya, kalau lagi ada masalah sama-sama perasa, dan selalu dia duluan yang minta maaf ya, dia duluan yang selalu berkomunikasi. Ntar ke depannya gitu guys ya, dia ini susah buat ngelupain kamu walaupun masalahnya sama terus-terus kayak begini terus ya, karena dia stabil sama kamu, jadi dia udah tahu nih istimewanya kamu apa, udah tahu, udah pernah ngalamin apa dulu-dulu nih sama kamu, makanya sampai dengan detik ini kalau kamu marah ya dia selalu ngeduluin untuk komunikasi ya. Dia juga sama kamu emang sayang, cintanya udah apa ya, lahir batin lah, nggak cuman fisik doang tapi emang batin kamu juga dia sangat suka ya dengan kepribadian kamu, dengan semua yang ada pada diri kamu, itu juga yang membuat dia lengket gitu ya, nggak bisa menggantikan kamu dengan siapapun nih. Walaupun kalian jauhan ya, dia merasa bahagia aja karena kehangatan kamu terasa, perhatian kamu itu sangat terasa sama dia, jadi dia juga bekerja percaya diri, dengan siapapun bergaul jadi happy ya, dan dia juga sangat menjaga perasaan kamu gitu, jadi dia bisa fokus kerja ke depannya itu, dan aku lihat juga dia menjaga banget hubungan yang ada di antara kalian. Dia di sini nggak mau hubungannya sampai kenapa-kenapa, jadi nanti ke depannya guys ya, kalau kamu emang udah males di hubungan ini, dia yang paling banyak akan mempertahankan hubungan ini sebisa yang dia bisa lakukan gitu ya. Orang ini sayang sama kamu, nanti dia bakal duluan komunikasi, buka aja blokirannya. Oke, kalau sudah terlalu lama jangan terlalu lama lagi. Orang ini juga punya emosi ya, tapi kalau kamu mau ngetes gitu prediksian aku, coba aja sampai 2 bulan ya, pasti dia bakal pakai alamat yang lain untuk menghubungi kamu ya. Ini energinya paling gede nih Aquarius ya, ada Scorpio, terus si Sagittarius, Cancer, Pisces, Sagittarius lagi, ada Capricorn, ada Virgo, Pisces lagi, ada Libra, ada Virgo, Gemini, dan Pisces, Aries, satu lagi ada Gemini. Kita lihat inisialnya ya, inisialnya guys, R, E, G, H, M, L, P, D, X. Bisa mantan ini guys, ada X-nya. B, W, K, S, O,
Ah, nah. Lagian sekarang ini lagi ini loh, kita lagi Merkuri retrograde ya. Jadi bawaannya emosi aja. Dalam komunikasi ada aja salah pahamnya, ada aja konfliknya. Mungkin kamu udah tahu Merkuri retrograde, dia nggak tahu, dia yang nggak bisa nahan emosi, dia yang nggak bisa stabilin emosinya. Nah, pas kamu banyak sabar, kamu dibikin jengkel, dibikin dongkol sama dia. So, sampai di 15 April nanti baru kelar ya retrograde-nya Merkuri ini, pasti bakal banyak kesalahpahaman, entah lewat email, WA, telepon, ada aja yang salah kirim, ada aja yang mungkin yang isengin kamu gitu ya. Dan beberapa teman-teman mungkin yang ingin pindah kerja ditunda dulu karena akan susah buat kamu cari tempat yang sesuai, bahkan akan lama lagi kamu mendapatkan pekerjaan karena situasinya lagi Merkuri retrograde ini berpengaruh terhadap kelahiran atau zodiak kita ya. Dan di sini tanggal lahirnya atau levet aja ya, levet number kamu mungkin di 10, 21, di 5, terus 11, ada 2, ada 9, 8, 4, 6. Nah, udah ya. Suka mau terus-terus. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Aku doakan semoga urusannya segera selesai. Semoga teman-teman juga dijaga, dilindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semoga diberikan keberlimpahan dalam rezekinya, dan semoga masa depan teman-teman juga diberikan kemakmuran, dan semoga kalian berjodoh sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye semuanya.